Prabowo pangkas anggaran kementerian dan lembaga. Kenapa nggak dari dulu ya? Jadi ceritanya pemerintah itu lagi berhemat. Dan kali ini nggak tanggung-tanggung, Bre. Pemerintah memangkas anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 256,1 triliun rupiah dipotong dari anggaran kementerian dan lembaga. Sementara 50,5 triliun rupiah diambil dari anggaran transfer ke daerah. Angka yang emang gede banget gitu ya. Nah terus 306 triliun rupiah ini mau dikemanain dong? Iya tentu saja buat makan gratis lah. Enggak. Tapi tentu saja enggak cuma itu. Pemerintah masih punya banyak banget program-program strategis yang butuh pendanaan besar. Termasuk proyek-proyek pembangunan seperti IKN dan berbagai program sosial lainnya. Pemangkasan anggaran ini diharapkan bisa mengalihkan dana ke sektor yang lebih penting dan bermanfaat secara langsung buat rakyat. Karena selama ini ya kita tahu lah ya. Tapi nggak semua kementerian dan lembaga kena potong anggarannya loh. Ada beberapa kementerian dan lembaga yang tetap aman, seperti Kementerian Pertahanan, Polri, bahkan sampai ke DPR. Tapi kenapa mereka nggak dipangkas? Ya alasannya sih jelas ya, ada sektor-sektor yang dianggap terlalu krusial buat kelangsungan negara. Dan bisa dibilang ini adalah intinya inti dari sebuah pemerintahan. Jadi anggaran tersebut harusnya tetap dipertahankan, tapi di sisi lain banyak kementerian dan lembaga yang terpaksa buat berhemat karena selama ini dianggap terlalu boros dalam berbelanja dan menggelar acara-acara yang malah nggak berdampak secara langsung ke masyarakat. Makanya Pak Presiden Prabowo sampai geram melihat anggaran-anggaran yang selama ini banyak dihabiskan buat hal-hal yang nggak ngefek sama sekali buat masyarakat. Jangankan Bapak, saya aja geram loh Pak. Bayangin aja, uang rakyat yang harusnya bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting, malah seringkali tersedot ke acara-acara yang nggak jelas manfaatnya. Dengan adanya pemangkasan ini, semoga anggaran negara bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar dipakai buat kepentingan rakyat. Tapi pertanyaannya, kalau bisa hemat, kenapa nggak dari dulu sih? Mari kita bahas. Halo guys, gua Afif Ardianto dan gua suka ngebahas-bahas soal politik. Halo guys, gua Afif Ardianto dan gue suka ngebahas-bahas soal pemerintahan. Buat kalian sih yang suka sebel sama pemerintah, subscribe lah. Jadi baru-baru ini pemerintah berencana buat memangkas APBN dan angkanya nggak tanggung-tanggung teman-teman, yaitu 306,7 triliun rupiah. Pemangkasan ini terutama berdampak langsung pada penghematan 256,1 triliun rupiah di kementerian dan lembaga, serta 50,5 triliun rupiah pada dana transfer ke daerah. Angka sebesar ini tentu saja bikin banyak pihak bertanya-tanya soal dampaknya ke berbagai sektor. Tapi menariknya, ada beberapa kementerian dan lembaga yang nggak kena pemangkasan sama sekali, seperti Kementerian Pertahanan, Polri, bahkan sampai ke DPR, teman-teman. Sebenarnya ada 17 kementerian dan lembaga sih yang kagak kepotong, tapi karena terlalu banyak, ya gua tampilin aja gambarnya ya. Dan tentu saja teman-teman, keputusan untuk nggak memangkas anggaran beberapa kementerian ini bukan tanpa alasan. Karena mau bagaimanapun sektor-sektor ini dianggap sebagai intinya inti dari jalannya sebuah negara atau pemerintahan kita gitu. Jadi wajar aja kalau alokasinya bakal tetap ada. Pemerintah pasti juga udah punya pertimbangan lah, terutama dalam menentukan mana yang harus dipangkas dan mana yang harus tetap dipertahankan. Salah satu alasan utama di balik pemangkasan APBN ini adalah banyaknya acara-acara dan banyaknya belanja-belanja nggak jelas yang dinilai kurang penting serta nggak memberikan manfaat secara langsung ke masyarakat. Ya memang sih, makanya Presiden dalam hal ini ingin memastikan bahwa anggaran negara digunakan lebih efisien dan lebih tepat sasaran daripada terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu mendesak ya kan. Tapi pertanyaannya, kalau bisa hemat, kenapa nggak dari dulu coba? Sisi buruk APBN, apakah ada? Ya tentu saja ada dong. Mulai dari perjalanan dinas ke luar negeri yang sebenarnya lebih mirip liburan. Kayaknya ini lebih tepat kalau disebut liburan berkedok tugas negara deh. Tapi tidak hanya itu, ada acara-acara seminar dan acara-acara pelatihan yang malah nggak memberikan manfaat secara langsung ke masyarakat. Kenapa ya? Padahal ini kan pelatihan ataupun seminar, seharusnya kan ada manfaatnya gitu. Dan itulah yang ngebuat Pak Prabowo sampai geram dan minta para menterinya serta pejabat-pejabat negara untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Makanya Pak Prabowo sangat-sangatlah geram dan menyuruh para menteri-menterinya ataupun pejabat-pejabat negara jika mau perjalanan dinas ke luar negeri,
suruh pakai uang sendiri aja lah. Tapi enggak sih, cuma nyuruh buat ngurangin perjalanan dinas saja. Sebenarnya gua ngarang. Selain itu, biaya perjalanan dinas mulai dari pengawalan pejabat hingga berbagai tunjangan itu juga jadi salah satu faktor yang bikin anggaran makin buncit. Ini tentu saja sangat-sangatlah beda jauh dibandingkan dengan salah satu negara maju di luar sana, di mana pejabat negaranya tidak terkenal sama sekali. Bahkan mereka itu naik angkot pun nggak ada yang tahu dan nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, gaya hidup beberapa pejabat di sini seringkali bikin kita toh nganga-nganga. Di satu sisi, rakyat masih berjuang keras buat menyejahterakan diri mereka sendiri, sementara para pejabat dan wakil rakyat menikmati fasilitas negara yang dibiayain dari pajak rakyat. Coba, apakah pejabat tidak boleh kaya? Oh, tentu boleh saja dong. Yang penting kan nggak korupsi. Mereka boleh-boleh aja sih punya harta yang banyak, berlimpah, asalkan didapatkan dengan cara yang benar, bukan dari hasil yang korupsi. Alias adalah halal gitu. Stay halal, brother. Pemangkasan anggaran sebesar ini pasti akan mempengaruhi banyak sektor. Kalau dilakukan dengan tepat, pemangkasan bisa mengurangi pengeluaran yang nggak perlu dan membuat alokasi dana lebih efisien tentu saja. Tapi kalau salah sasaran, bisa jadi justru sektor-sektor yang penting bagi masyarakat yang kena imbasnya. Makanya transparansi dan pengawasan dalam pemangkasan APBN ini sangat penting biar nggak ada pihak yang dirugikan. Pada akhirnya keputusan ini memang nggak bisa menyenangkan semua pihak sih. Namun jika tujuannya adalah untuk efisiensi dan memastikan anggaran digunakan dengan benar, maka pemangkasan APBN sebesar 306 triliun rupiah ini bisa jadi langkah yang tepat banget dan diperlukan banget untuk saat ini. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau APBN benar-benar dipangkas sebesar 306 triliun rupiah, siapa yang bakal kena dampaknya? Apakah masyarakat kecil yang justru harus menanggung semua akibatnya? Sebenarnya, pejabat menjadi pihak yang secara langsung merasakan dampaknya dari pemangkasan APBN sebesar 306 triliun rupiah ini. Mereka yang biasanya emang sering melakukan perjalanan dinas, ya sekarang harus lebih berhemat gitu. Kementerian yang biasanya mengadakan sosialisasi ataupun seminar juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut. Pasalnya, dalam tanda kutip, uang sampingan bagi sebagian pejabat seringkali berasal dari perjalanan dinas dan mengisi acara-acara kayak gini. Dengan adanya pemangkasan ini, pendapatan tambahan dari kegiatan semacam itu bisa otomatis berkurang. Tapi ada sisi positifnya dari kebijakan ini. Pemangkasan APBN sebesar 306 triliun rupiah sebenarnya sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, bre. Nah, terus apa hubungannya? Nah, dengan minimnya anggaran untuk kegiatan di kementerian dan lembaga, peluang untuk korupsi jadi semakin kecil. Kalaupun masih ada yang coba-coba buat korupsi, setidaknya bakal lebih mudah dilacak karena anggaran yang dikelola lebih kecil dan pengawasannya tentu saja lebih ketat dong. Seperti yang kita tahu, salah satu alasan utama investor dan perusahaan besar dunia enggan berinvestasi di Indonesia, bahkan lebih memilih di Vietnam atau Thailand adalah masalah korupsi. Kalau peluang korupsi berkurang, potensi investasi asing masuk ke Indonesia bisa meningkat dong. Dan kondisi yang lebih transparan dan bersih, iklim investasi pun menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha global. Namun yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana kebijakan pemangkasan APBN ini tetap bisa menjaga program-program strategis pemerintah. Pemerintah masih punya tanggungan besar seperti pembangunan IKN, program makan siang gratis, dan berbagai inisiatif lainnya. Bukan nggak mungkin kalau pemangkasan ini dikelola dengan baik, program-program tersebut justru bisa berjalan lebih maksimal dan alokasi anggarannya juga lebih efektif kan. Jadi meskipun pemangkasan APBN ini bikin beberapa pihak harus berhemat, terutama para pejabat, ada peluang besar bahwa kebijakan ini bisa membawa dampak positif bagi ekonomi nasional. Yang penting pemerintah bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dihemat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah dialihkan ke kepentingan-kepentingan yang gak jelas. Jadi mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentu saja gue masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gua Alvin Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.